Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rofiatul Muna. Dalam video ini saya akan membicarakan tentang proses penelitian dan pengembangan atau yang sering kita sebut dengan Research and Development atau R&D. Langkah-langkah untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang pertama adalah potensi dan masalah. Apakah potensi itu? Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah, dan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Jadi dengan adanya potensi, kita bisa melihat apa saja yang bisa didaya gunakan pada potensi tersebut. Potensi bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga, namun bisa juga menjadi masalah apabila tidak didaya gunakan dengan baik. Misalnya, kelulusan mahasiswa pendidikan sekian tahun bertambah banyak, namun tanpa adanya daya guna lulusan pendidikan tersebut, maka akan terjadi banyaknya pengangguran. Maka dibutuhkan dari potensi tersebut kita bisa melihat apa masalah yang terjadi dan apa potensinya, seperti itu, sehingga kita bisa melakukan penelitian. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data, pengumpulan data dan pengumpulan informasi. Jadi setelah potensi dan masalah ditunjukkan secara faktual dan up to date, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga adalah desain produk. Langkah yang ketiga adalah desain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian R&D bermacam-macam dalam bidang teknologi, orientasi produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Kemudian dalam bidang pendidikan, desain produk bisa berupa dengan meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi, tenaga pendidikan, sistem evaluasi, model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu. Kemudian yang keempat adalah validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lebih lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Setelah melalui validasi produk, maka proses yang kelima adalah perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahlinya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan memperbaiki desain. Ya, pada proses kali ini adalah perbaikan desain setelah melakukan diskusi, sehingga perbaikan desain di sini penelitian menghasilkan produk yang berguna tersebut. Kemudian setelah produk didesain, divalidasi, serta diperbaiki, maka proses yang keenam adalah uji coba. Uji coba produk. Uji coba produk ini seperti dalam bidang pendidikan, contohnya desain produk, metode mengajar dapat langsung diuji coba. Setelah divalidasi dan direvisi, maka diuji coba pada tahap awal dengan simulasi penggunaan metode mengajar tersebut. Dan diuji cobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah metode mengajar baru lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode mengajar yang lama atau yang lain. Kemudian
proses yang selanjutnya setelah uji coba produk adalah revisi produk. Setelah diuji coba, apakah produk yang lama atau produk metode belajar yang baru lebih efektif ataukah tidak, maka adanya revisi produk, pengujian efektivitas metode mengajar baru pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa metode mengajar baru menyatakan yang lebih efektif. Kemudian jadi melakukan revisi produk di sini pengujian metode pada tahap sebelumnya, pengujian metode mengajar dengan mengumpulkan data dan melalui kuesioner dipandang sekurang akurat, maka dalam kenyataan pengujiannya kecepatan pemahamannya terhadap pelajaran diukur dengan waktu yang sesungguhnya. Jika jadi revisi produk ini merupakan istilahnya setelah produk mengalami validasi, perbaikan, kemudian diujikan maka direvisi ulang, dan untuk uji coba untuk yang kedua kalinya dengan jumlah massal yang lebih banyak, seperti itu. Setelah diuji coba kemudian direvisi lagi, setelah revisi maka terdapatlah pembuatan produk massal ya. Setelah validasi yang terakhir maka dilakukan pembuatan produk massal berupa metode mengajar baru yang dinyatakan. Jadi dari hasil penelitian yang tadi, jika metode pengajaran baru lebih efektif, maka metode mengajar baru tersebut diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Seperti itu. Jadi 10 langkah penelitian dan pengembangan R&D. Ada 10 langkah. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan informasi atau data. Kemudian yang ketiga adalah desain produk. Kemudian yang keempat adalah validasi desain, kemudian perbaikan desain, kemudian uji coba produk dan uji coba produk, terus uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk dalam jumlah yang banyak. Setelah revisi produk dan ada validasi finishing, yang validasi finishing artinya semuanya telah selesai dilakukan dan kemudian produk dibuat secara massal sehingga diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari saya, Milia Rofiatul Muna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.